Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal ada 4 karakternya Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teliti. Yang pertama tentu amanah, kemudian as-sidq, jujur, benar, kemudian tabligh, terbuka, menyampaikan, dan yang terakhir fatonah, cerdas. Kesempatan terbatas ini izinkan saya menjelaskan apa itu fatonah sebagai salah satu kunci sukses kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Amanah, sidq dan tabligh sudah seringkali dijelaskan oleh para pembalik dan buku, tapi yang paling sedikit dijelaskan adalah fatonah. Karena memang tidak ada ayatnya tentang fatonah. Satu kali pun tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata fatonah ini. Berbeda dengan tabligh dengan berbagai metode, apalagi asid, apalagi amanah. Fatonah itu sebetulnya artinya cerdas, tapi cerdas yang agak sedikit terpikir. Cerdas dalam arti beda dengan alim atau alama. Kalau kita bicara tentang fatonah itu bukan sesuatu yang diajarkan, bukan sesuatu yang dipelajari, tapi lebih merupakan akibat dari sebuah sebab rangkaian panjang. Contohnya kenapa Rasulullah disebut fatonah? Karena itu akibat daripada perjalanan hidup yang sangat sulit sejak awal sampai bagian terakhir kehidupan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam kandungan ayahnya meninggal, nggak sempat menyaksikan wajah bapak. Kalau sekarang kan ada fotonya, ada videonya orang tua. Waktu itu nggak ada lukisan, nggak ada foto, nggak ada video bahkan. Begitu lahir, mungkin ibunya tidak punya air susu diambil, dan menyewa susu di kota sangat mahal, apalagi ibunya Nabi ini, maka terpaksa disusukan di kampung. Itu pun juga bersamaan dengan banyak anak susunya yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Biasanya ibu susu itu hanya sampai bahkan di tahun kelima baru ditebus, baru Rasulullah pulang ke pangkuan ibundanya Siti Aminah. Sayang sekali hanya tidak lama bersama ibunya meninggal. Kebayangkan seperti itu. Untung ada kakeknya Abdul Muttalib, tapi cucunya banyak. Nabi harus tauhid di anak yatim. Anak yatim dalam tradisi Arab sama dengan janda itu diasumsikan sebagai manusia sial. Gara-gara sial bapaknya meninggal, gara-gara sial suaminya meninggal. Anak-anak pada waktu itu melarang anak-anaknya bermain dengan anak yatim, entar ketularan. Tapi kalau sudah kawin ibunya, ya, maka agak enteng beban sosial. Tidak lama kemudian kakeknya juga meninggal. Untung ada pamannya, tapi pamannya ini juga beberapa anaknya dan beberapa ponakannya yang lain tahu ini ke Rasul. Jadi terlalu cepat bekerja sebagai orang dewasa pada umurnya masih usia SD.
Dia tahu diri bahwa sebagai seorang yatim harus mampu survive. Itu patanahnya Rasulullah. Maka satu-satunya pengembala kambing yang menggendong kambingnya kalau sakit, memberi minum seperti memberi asupan terhadap bayi, hanya Muhammad kecil pada waktu itu. Sehingga terkenal kambing yang digembala oleh Nabi Muhammad SAW jarang sekali yang hilangnya mati atau diterkam serigala. Pengembala kambing yang lain, wah mungkin main-main, banyak kambingnya yang mati, banyak kambingnya yang hilang atau diterkam serigala. Maka itu Nabi diperebutkan untuk menjadi pengembala kambing karena patonahnya tadi. Meskipun dia tugasnya pengembala kambing, tapi ibadahnya tidak pernah lupa. Selalu ketika masa remaja mampir di masjid, kebetulan Ka'bah waktu itu sedang dibuka, ada problem antara raja, sponsor orang kaya, kemudian panglima yang pengamanan Ka'bah, dan arsitektur. Keempat-empatnya ingin memindahkan Hajar Aswad itu ke tembok. Tidak ada yang mau mengalah, mau diundi nggak enak. Begini aja, siapa orang yang paling pertama masuk di masjid, kita serahkan keputusannya seperti apa. Ternyata Nabi Muhammad waktu itu belum Nabi, dia paling pertama masuk di masjid. Hai anak muda, tolong putuskan perkara kami. Lalu Nabi membuka sorbannya bersegi 4. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Orang kaya, panglima, raja, arsitektur pegang suluk-suluk sorban, ikut sampai di samping tembok. Nabi pindah menempelkan ke tembok. Disitulah Nabi mendapatkan predikat Al-Amin yang terpercaya. Jadi anak kecil di Nabi memperoleh gelar sebagai pengembala kambing terbaik. Remaja dia memperoleh predikat Al-Amin. Pemuda, ya, dia dimagangkan oleh pamannya ke seorang janda kaya namanya Siti Khadijah. Disitulah dia berjumpa dengan asistennya Khadijah namanya Maisarah, Bapak-Bapak sekalian. Karena kecerdasannya, patanahnya, Nabi langsung diutus untuk mendampingi orang kepercayaannya Khadijah. Disitulah Nabi melakukan satu terobosan. Orang-orang Arab yang membawa para dagangan ke Syria 3, 4, 5 bulan baru pulang. Kenapa? Dia terlalu mahal para dagangannya, termasuk kurma. Berlipat-lipat ganda keuntungan yang dia cari. Habis baru pulang, sehingga kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan baru pulang. Sedangkan Rasulullah dagangannya itu untungnya sedikit. Motonya Rasulullah jangan memanfaatkan kebutuhan orang, mengeksploitasi kebutuhan orang lalu kita jual mahal. Jadi dalam tempo singkat Rasulullah habis para dagangannya, kembali lagi ke Mekah, baru lagi sirkulasinya 3 kali Nabi berpulang pergi ke Mekah, Madinah, ke Mekah, ke Syria. Keuntungan yang diperoleh 3 kali itu lebih banyak daripada orang Arab yang jual mahal jarang pulang.